Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahalla alaina syahra ramadan syahrus siyami wal qiyami wal ghufran syahrut ta'ati wat taubati wal a'malis salihah syahrun fihi lailatul qadri lailatun khairun min alfi syahr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi man shalla wa sham wa atqa man tahajjada wa qam wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi was siyam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ahadan min bainina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Masjid Nurut Tijarah Kabupaten Sinjai, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, tentu menjadi kesyukuran bagi saya untuk kembali dapat hadir bermuajah bersilaturahim dengan seluruh pengurus dan jamaah di Masjid Nurut Tijarah ini. Tentu bagian dari pemaknaan kita terhadap Ramadan yang menjadi momentum bagi kita untuk saling merekatkan hubungan satu sama lain semata-mata untuk kemaslahatan agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di subuh hari yang ke-19 dari bulan mulia Ramadan ini, saya ingin kembali menyegarkan pemahaman kita tentang salah satu dimensi dari ibadah Ramadan. Bahwa ibadah Ramadan selain menjadi kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan rangkaian ibadah-ibadah, tentu bukan hanya puasa dalam arti menahan lapar dan haus saja dan juga tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, tapi juga punya rangkaian-rangkaian ibadah yang perlu diperhatikan, seperti misalnya tilawah Al-Quran, zikir dan doa. Juga nanti kita akan memasuki 10 hari terakhir di manakah kita disyariatkan untuk melaksanakan i'tikaf. Tapi selain bentuk-bentuk ibadah yang berdimensi taqarrub ilallah, ada juga dimensi ibadah yang lain yang berbentuk ibadah sosial, yang fokusnya adalah bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Ini juga bagian dari syariat Ramadan sesungguhnya. Sebab salah satu makna dari al-imsak, menahan atau mengendalikan diri dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah bagaimana kita membangun sifat kepedulian kita terhadap sesama kita. Bahwa di sekeliling kita banyak orang yang memerlukan perhatian dan kepedulian kita. Kalau kita merasakan lapar dan haus, maka ada orang berhari-hari merasakan lapar dan haus dalam kehidupannya, dan kita dianjurkan untuk berempati dengan situasi sosial seperti itu. Begitu juga ketika kita memaknai takwa, bahwa takwa punya banyak definisi di dalam Al-Quran, tapi salah satu definisi yang secara tegas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bermakna kepedulian sosial, adalah firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Lail, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sayujannabuhal atqa, sungguh-sungguh nanti di akhirat Allah akan menyelamatkan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang dimaksud oleh Allah sebagai orang yang paling bertakwa di ayat ini? Bukan hanya orang yang paling panjang sujudnya, bukan hanya orang yang paling banyak zikirnya, tapi yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, alladzi yu'ti ma lahu yatazakka,
orang yang mau membagi sebagian dari hartanya sebagai bentuk pensucian diri, baik untuk hartanya maupun untuk dirinya. Artinya, orang bertakwa adalah orang yang paling peduli dengan sesamanya. Itulah sebabnya mengapa pemahaman tentang kesalehan sosial ini menjadi bagian yang terus-menerus juga perlu dihidupkan dalam pemahaman kita terhadap Ramadan. Jangan lewatkan Ramadan ini kecuali terbangun di dalam diri kita kesalehan sosial yang itu berarti perhatian terhadap sesama kita. Setidaknya ada 3 bentuk kesalehan sosial itu. Yang pertama yang umum sekali kita pahami itu adalah manfaat yang kita bisa berikan ke orang lain. Itu umum kita berikan, itu yang pemahaman umum kita pahami, bahwa yang dimaksud soleh secara sosial itu adalah ketika kita banyak bermanfaat kepada orang lain. Merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu salah satu bentuk sebenarnya dari kesalehan sosial. Ada 2 bentuk lain dari kesalehan sosial itu. Kalau memberi manfaat itu disebut dengan al-ifadah, memberi manfaat, maka ada juga bentuk lain dari kesalehan sosial yang disebut dengan al-istifadah, mendapatkan manfaat dari orang. Itu juga bentuk kesalehan sosial. Oleh karena tidak banyak orang yang kemudian punya kecerdasan untuk mendapatkan manfaat dari orang lain. Dan ada satu lagi bentuk kesalehan sosial yang disebut dengan bagaimana mengendalikan diri kita dari tidak berbuat keburukan kepada orang lain. Itu juga satu hal yang lain. Karena ada orang rajin memberi, rajin menerima, tapi rajin juga berbuat buruk. Nah, itu juga sesuatu yang dicela di dalam agama kita. Nah, inilah yang secara singkat saya ingin jelaskan kepada kita semua sebagai penyegaran tentu saja, karena bukan hal yang baru untuk kita pahami. Pertama, al-ifadah, memberi manfaat. Itu ada beberapa bentuknya. Terutama kalau konteksnya adalah siapa sebenarnya yang paling berhak untuk kita berikan manfaat. Siapa orang-orang di dalam masyarakat kita, dalam kehidupan ini, yang paling penting untuk diperhatikan, untuk diberi manfaat dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita merujuk kepada pemahaman agama, Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita temukan bahwa kelompok pertama yang paling penting diperhatikan untuk kita berikan manfaat dalam kehidupan ini sebelum yang lain itu adalah keluarga. Keluarga kita, orang-orang yang berada di dalam tanggungan kita. Istri, anak, itu adalah orang-orang yang paling penting diperhatikan sebelum yang lain. Jadi kalau kita mau menjadi orang baik secara sosial, maka perhatikan dulu keluarga kita. Ya, ini merujuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Termasuk dalam konteks memberi. Seringkali kita memahami bahwa kalau kita memberi kepada anak kita atau kita memberi kepada istri kita, itu dianggap sebagai kewajiban, beban. Padahal kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perhatian kepada keluarga, maka kita menemukan bahwa ternyata memberi kepada istri itu adalah sedekah. Itu terhitung seperti sedekah, bahkan disebutkan itu sedekah yang paling baik. Memberi kepada anak misalnya, itu adalah sedekah yang paling baik. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Ada beberapa bentuk sedekah yang kita keluarkan ya dalam kehidupan ini yang dicatat sebagai ibadah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Harta yang kamu sedekahkan di jalan Allah, itu satu bentuk sedekah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Harta yang kamu keluarkan untuk memerdekakan budak, itu juga bentuk sedekah yang kedua. Wa dinarun anfaqtahu 'alal miskin. Harta yang kamu keluarkan untuk memberi makan orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu li ahlika. Dan harta yang kita keluarkan untuk keluarga kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'zamu indallahi alladhi anfaqtahu li ahlika.
yang paling tinggi kebaikannya, kedudukannya, pahalanya, di antara 3 bentuk sedekah itu adalah sedekah yang kamu keluarkan untuk keluargamu. Nah, ini perlu menjadi satu penyadaran kepada kita, karena betul keluarga ini adalah kewajiban, tapi seringkali kita tidak pernah menghadirkan satu pemaknaan bahwa itu adalah bagian yang kemudian mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah bulan keluarga. Salah satu pemaknaan dari ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum itu bukan hanya punya makna pengertian hukum secara fikih puasa, ya, bahwa dibolehkan bagi suami istri untuk bercampur di malam hari. Tapi salah satu pemaknaan yang pernah saya dengar dari seorang mufassir adalah bahwa itu artinya Ramadan ini adalah bulan perhatian kepada keluarga kita. Kembali lagi perhatian kepada keluarga dimaksimalkan di bulan Ramadan. Makanya kalau di luar bulan Ramadan kita mungkin jarang berinteraksi dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, maka usahakan di Ramadan ini kita maksimalkan. Bagaimana agar interaksi dengan keluarga itu bisa lebih maksimal lagi. Ya. Diajak untuk berjamaah, ya. Bahkan Rasulullah mencontohkan aiqadha ahlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terutama di 10 hari terakhir membangunkan keluarganya, ya. Mengajak keluarganya. Bagi yang belum mengajak anak mudanya, anak kecilnya, maka ini kesempatan, ya, untuk kita saling mengajak, dan itu adalah bagian dari cara kita untuk memberikan perhatian kepada keluarga kita. Itu bentuk al-ifadah pertama, ya. Jadi sebelum ke yang lain kita harus baik dulu kepada keluarga kita, termasuk dari sisi materi, pemberian materi kita, ya. Dahulukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan itu sekali lagi a'zamu darajatan indallah dari sedekah-sedekah lain yang kita keluarkan di dalam kehidupan kita ini. Yang kedua adalah al-ifadah terhadap masyarakat sekeliling kita, terutama orang yang bertetangga dengan kita. Ini penting sekali juga diperhatikan, karena hubungan antar tetangga ini, terutama di era sekarang ini, seringkali terabaikan. Bahkan di beberapa tempat, di beberapa kompleks perumahan, jangankan peduli, kenal tetangga saja tidak. Kenapa? Karena ketergantungan orang terhadap teknologi seringkali membuat orang tidak lagi merasa butuh untuk kemudian dekat dengan tetangganya. Padahal ini syariat agama. Bahkan Rasulullah mengatakan ausani Jibril anil jari, ya, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril tidak berhenti mengulang-ulangi kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian terhadap tetangga, sampai-sampai aku mengira Jibril akan mengatakan tetanggamu adalah bagian dari ahli waris. Saking pentingnya perhatian terhadap tetangga sehingga itu disebutkan. Dan di hadis yang lain disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Salah satu tolak ukur keimanan seseorang kepada Allah dan hari kemudian, perhatiannya terhadap tetangganya. Jadi setelah keluarga, ke tetangga kita. Baru setelah itu dalam konteks yang luas adalah perhatian kita terhadap kehidupan beragama dalam masyarakat kita. Ya, perhatian kita untuk mendorong supaya kehidupan beragama secara umum di masyarakat kita ini bisa terbangun dengan baik sebagai bagian dari pengejawantahan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Warisan risalah rabbaniyah kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjadi amanat kepada setiap umat Islam untuk ikut ambil bagian pada semua proyek-proyek keagamaan yang ada di masyarakat kita. Kemakmuran masjidnya, kehidupan pendidikan Al-Qur'annya, begitu juga dengan ya pendidikan majelis taklim, kehidupan berpengajian, berpendidikan agama secara umum adalah bagian yang juga menjadi perhatian kita sebagai bentuk kebaikan sosial kita kepada masyarakat kita. Sekali lagi ini bentuk al-ifadah.
bentuk memberi manfaat kepada orang. Satu, pertama kepada keluarga, dua kepada tetangga, dan yang ketiga kepada masyarakat muslim dan kehidupan beragama Islam secara umum. Yang kedua adalah al-istifadah. Kalau tadi fokusnya adalah kita kepada orang lain, bagaimana dengan orang lain kepada kita? Ini juga penting diperhatikan. Karena ternyata kita ini sangat butuh. Kebaikan itu juga bisa datang karena kita mengharapkan bantuan dari orang lain. Apa bentuk kebaikan orang lain yang seharusnya kita dapatkan dan kita upayakan supaya itu sampai kepada kita? Yang paling tinggi kedudukannya adalah mendapatkan doanya orang lain. Mendapatkan doa dari orang lain itu satu bentuk al-istifadah, mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Berusaha supaya orang lain mendoakan kita. Makanya bukan hal yang tabu, bahkan sangat dianjurkan kita itu memohon doa kepada orang-orang, terutama kepada orang-orang saleh di antara kita. Jangan malu, jangan sungkan memohon, Ustadz, mohon doakan saya. Itu pemberian istifadah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tidak ada pemberian yang paling tulus seorang muslim kepada muslim yang lain melebihi doa. Tidak ada lagi. Kalau ada orang bilang, apa pemberian yang paling tulus seseorang kepada kita? Oh, yang paling besar kedudukannya itu adalah doanya kepada kita. Itu menunjukkan ketulusan berhubungan, ya, bersaudara, berukhuwah. Dan yang kedua, keutamaannya adalah itu doa yang makbul. Doa muslim kepada muslim yang lain itu adalah doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dorong. Ramadan ini adalah bulan doa. Ya. Dan itulah salah satu hikmah mengapa ayat tentang doa masuk dalam rangkaian ayat tentang Ramadan. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa bentuk implementasi dari bentuk pengamalan kita terhadap perintah untuk memperhatikan doa di bulan Ramadan? Bukan hanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara pribadi, tapi usahakan supaya orang lain juga mendoakan kita. Makanya rajin-rajin bersilaturahim. Bertemu dengan orang, kalau ada yang mau minta pertama kali doakan saya. Doakan saya. Doanya makbul. Doa orang lain kepada saudaranya itu makbul. Doakan saya. Dan itu yang saya meminta kepada kita semua juga pada hari ini. Doakan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, perlindungan, memberikan jalan yang baik untuk kemaslahatan pribadi dan masyarakat insya Allah. Itu satu. Itulah istifadah. Itulah istifadah. Yang kedua, bentuk istifadah yang lain yang juga penting untuk selalu kita segarkan adalah mendapatkan ilmunya orang lain. Nah, ini juga penting. Ini bentuk kecerdasan sosial. Kadang-kadang orang tidak perhatikan. Padahal orang yang tidak butuh dengan orang lain itu tidak cerdas secara sosial, tidak baik secara sosial. Kalau hanya dirinya saja yang merasa perlu untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, menyampaikan pengetahuan, itu satu indikasi bahwa dia tidak memiliki kesalehan sosial secara baik. Sebaliknya, salah satu bentuk kesalehan sosial yang baik adalah merasa butuh dengan ilmu orang lain. Itulah yang membuat kita begitu tenang mendengarkan nasihat, begitu bersemangat untuk bertanya, meminta kepada guru kita, kepada ustadz kita, tolong nasihati saya. Ini bagian dari warisan keilmuan Islam di mana seseorang itu dimotivasi untuk belajar. Karena tidak ada bentuk istifadah yang lebih baik setelah memohon supaya didoakan kecuali dapatkan ilmu dari orang lain. Baru yang ketiga adalah al-istifadah dalam bentuk materi-materi, ya. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material, ya. Ketika memerlukan dukungan, bantuan, itu juga bukan hal yang tabu untuk diharapkan dari sesama manusia. Kenapa? Makhluk sosial adalah makhluk. Tapi sekali lagi urutannya paling tidak gambarannya seperti itu, ya. Kedudukan utamanya adalah doa, kemudian ilmu pengetahuan bagaimana kita mendapatkan nasihat, baru bentuk-bentuk istifadah dari orang lain yang kita bisa dapatkan. Itu yang kedua, ya. Bentuk kesalehan sosial yang kedua adalah al-istifadah. Yang ketiga, nah ini yang paling penting ini juga, ya. Bagaimana membuat kita
menjadi pribadi yang mampu mengontrol diri terhadap semua hal yang bisa membuat orang tidak merasakan keburukan kita. Ini penting sekali karena terlalu banyak orang, dan ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, inna fulana." Wahai Rasulullah, ada orang di antara kami terkenal. Ya, kalau berdasarkan teks hadis ini perempuan. Ya Rasulullah, ada perempuan di antara kami, yudkaru, dikenal, disebut-sebut, min kathrati salatiha, baik salatnya, banyak sekali ibadahnya. Wa kathrati siyamiha, banyak puasanya, ahli puasa. Bukan hanya di Ramadan dia berpuasa, di luar Ramadan juga dia puasa. Puasa sunnahnya banyak. Wa kathrati sadaqatiha, dia juga adalah orang yang banyak memberi. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisahniha. Tapi ini orang, ya Rasulullah, dikenal juga sebagai orang yang selalu mengganggu tetangganya dengan omongan-omongannya yang tidak baik. Lalu Rasulullah mengatakan, innaha finnar, sesungguhnya orang itu adalah calon penghuni neraka. Subhanallah. Jadi ternyata hubungan kita dengan sesama dalam bentuk pengendalian dari tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, ini bisa menjadi bagian yang menjaga amal-amal kita. Sebaliknya, ketika kita tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu mengontrol diri dari semua perbuatan yang tidak baik, maka itu adalah alamat bahwa bangunan amal yang kita lakukan bisa rusak. Apa bentuk keburukan yang biasa terjadi dalam kehidupan kita kepada orang lain? Ya. Apa bentuk keburukan yang berpotensi muncul dalam diri kita untuk orang lain? Sebelum bicara soal tindakan, memukul orang, mengambil barang orang, atau berkata-kata yang tidak baik, ada satu bentuk keburukan yang tidak nampak. Yaitu apa? Keburukan yang muncul dari dalam hati kita. Nah, ini bahaya sekali nih, karena tidak kelihatan. Orang tidak lihat. Tapi kalau itu ada di dalam diri kita, itulah salah satu bentuk keburukan sosial yang terjadi di masyarakat. Apa itu? Nah, ini yang disebut dengan penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang paling rendah itu adalah bakhil, sifat bakhil. Kikir. Itu yang paling rendah itu. Ini kaitannya dengan orang lain. Apa itu bakhil? Allah kasih kita rezeki, kita tidak mau bagi kepada orang. Allah kasih kita rezeki, kasih kita karunia, kita enggan untuk membagi kepada orang lain. Padahal di situ adalah hak orang lain. Lisaili wal mahrum. Ya. Bagi orang yang mendapatkan rezeki, di situ adalah ada hak orang lain. Baik orang yang biasa meminta kepada kita maupun juga yang tidak meminta kepada kita. Tidak mau membagi rezeki, itulah bakhil. Dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis sebutkan al-bakhil ba'idun minallah. Orang bakhil itu jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah. Jauh dari surga. Wa ba'idun minan nas, jauh juga dari manusia. Wa qaribun minan nar, dan dekat kepada neraka. Itu orang bakhil. Ini salah satu bentuk penyakit sosial yang patut diwaspadai kalau muncul di dalam diri kita. Ketika kita begitu mendapat rezeki, kita tidak pernah berpikir ya untuk membagi kepada orang lain. Bahkan sudah ada orang yang ya datang mengharapkan bantuan kita, kita masih juga enggan untuk melakukannya. Itu sifat pertama dari muncul dari dalam hati yang disebut dengan penyakit hati yang berkaitan dengan sosial. Tingkatan kedua dari penyakit hati yang itu berkaitan dengan hubungan sosial kita adalah iri hati. Iri hati. Apa itu iri hati?
Kalau bakhil itu adalah tidak mau membagi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau iri hati beda. Iri hati itu kita tidak senang atas rezeki yang Allah berikan ke orang lain. Kita tidak senang. Muncul di dalam diri kita itu perasaan tidak nyaman, tidak enak, gelisah. Kenapa orang lain dapat rezeki? Ini yang biasa disebutkan, ya. Tetangganya yang beli AC, dia yang kedinginan. Itu iri hati, dan ini tidak boleh ada orang yang merasa bebas dengan itu. Itu bisa muncul kepada siapa saja, ya, kepada siapa saja. Iri hati, tidak senang kalau orang lain dapat nikmat. Ini penyakit, Pak. Ini penyakit. Dan ada yang lebih berbahaya lagi, yang ketiga. Dan itu yang disebut dengan hasad. Hasad. Hasad itu lebih tinggi lagi daya rusaknya. Apa itu? Bukan hanya tidak senang orang lain dapat rezeki, tapi dia berusaha untuk menghilangkan rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain itu. Dia berusaha untuk ambil itu, atau paling tidak terlepas darinya. Kalau ada orang dapat jabatan, maka pikirannya adalah bagaimana orang ini bisa tidak dapat jabatan. Ya? Kalau ada orang dapat rezeki, maka pikirannya bagaimana orang ini kembali miskin. Itu adalah al-hasad. Dan inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal hasad. Hati-hati dengan penyakit ini. Hati-hati dengan penyakit. Fa innal hasada, karena sesungguhnya penyakit hasad ini kalau hinggap di hati seseorang, ta'kulul hasanah, bisa meruntuhkan amal-amal kebaikan. Kama ta'kulun narul khatab, sebagaimana api membakar kayu. Subhanallah. Itu seperti api. Seperti api. Ketika dia muncul di dalam diri kita, penyakit ini, dia seperti api yang membakar amal-amal baik kita. Biar segudang pahala kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengidap penyakit ini, maka itu bisa ancaman serius terhadap keselamatan kita di akhirat. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Karena itu kita patut memberi perhatian. Mumpung Ramadan, ya. Ini adalah bulan pensucian jiwa dari semua penyakit-penyakit itu. Ya. Penyakit bakhil, penyakit iri hati, penyakit hasad, inilah bulannya, disucikan, dibersihkan. Inilah bulannya. Dengan banyak bersedekah atas dasar keimanan, ketulusan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari usaha. Silaturahim lakukan. Itu bagian dari memupus. Berusaha betul mendobrak tembok pembatas kita dengan orang lain yang selama ini kita ada jarak. Supaya apa? Supaya bisa melembutkan hati dan mensucikan. Dan jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Salah satu doa yang dianjurkan untuk mensucikan hati kita dari semua penyakit-penyakit ini adalah doa yang saya baca di awal ceramah subuh ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ulang-ulangi doa ini. Allahumma, ya Allah, anugerahkan kepada hatiku, kepada jiwaku ketakwaan. Dan sucikan ya Allah, sucikan hatiku ini. Anta khairu man zakkaha, karena engkau lah satu-satunya zat yang mampu mensucikan hati. Tidak kelihatan hati kita. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Munculnya penyakit-penyakit itu di luar dari kendali kita kadang-kadang. Kita tidak tahu kenapa tiba-tiba saya tidak rasa nyaman. Saya lihat mobil baru. Ku dengar kabar, ternyata naik lagi kedudukannya. What this yati? Baca doa, Pak. Baca doa. Ya. Kalau mulai kedinginan, baca doa. Allahumma ati nafsi taqwaha
Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha, engkau yang menolongnya ya Allah. Menolong hatiku ini ya Allah. Yang mengendalikannya. Nah ini bagian yang sangat baik untuk kita renungkan, kita hayati sebagai bagian dari implementasi dan pengamalan dari kesalehan sosial kita di Ramadan ini. Ya. Jadi sekali lagi, ada bentuk kesalehan yang bernama al-ifadah, ada bentuk kesalehan yang namanya istifadah, mendapatkan manfaat, dan yang ketiga adalah bagaimana memiliki self control, pengendalian diri, termasuk mengendalikan dari hati yang paling dalam. Sebelum mengendalikan bicara, mengendalikan tindakan, kendalikan hati dulu. Bagaimana hati kita ini mampu terkendalikan dari semua hal-hal yang dapat merusak hubungan kita dengan sesama kita. Ya. Saking rusaknya itu orang ketika terkena penyakit hati, ketika muncul orang yang dia tidak senangi, dia menghindar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua dan mengantarkan kita menjadi pribadi yang soleh, tidak hanya soleh kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga soleh kepada sesama manusia. Saya tidak lupa juga mengingatkan agar seluruh tindakan baik dan amal-amal kita landasilah atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bahagia hari ini dari dini hari tadi ya, hadir di Nurut Tijarah mengikuti rangkaian ibadah dari jam 2 kurang 10 tadi. Saya terlambat 1 rakaat. Ustaz Hidayatullah memimpin lebih awal dari yang saya dapat informasinya. Ya, ternyata 2 kurang 1/4 sudah dimulai. Ya. Tapi itu adalah rangkaian ibadah yang luar biasa, yang sangat agung. Ya. Satu bentuk pengamalan atas keutamaan untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah turun ke langit bumi yang terdekat ya untuk melihat dan mengharapkan munajat ya. Siapa yang bermunajat maka Allah akan menerima. Mudah-mudahan seluruh rangkaiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatan untuk dapat bersilaturahim, bermuajahah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai bertemu di waktu-waktu yang lain insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.